Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Liridha'illahi ta'ala wa litafil balaya wal musadi fi hadha kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, saderenge kaos mulai begitu suasana Idul Fitri, rombongan agung ing pamunten ingkang sakatahipun wa menawa enek kesalahan sing kula sengaja utawi mboten. Kadang-kadang kula ngaji membuat tersinggung. Jadi kula nyuwun ngapunten sak kata-kata itu. Ikhlas nggih Pak Bu. Alhamdulillah. Mboten ikhlas kula sing ganjel niki. Niki wau kula nekat budal ngoten mawon soalé ora boten dimulai setane saya akeh. Termasuk setan sing nggodha kula. Niku saya enggak ada. Kalau Ramadan ini ngapunten bertubi-tubi adalah pas dinten Selasa. Jadi acaranya terus mboten saged. Pun mboten napa-napa. Niki kita lajengaken ngaji niki. Kula wangsuli kira-kira sak wulan kepungkur. Niki bab larangan ketika wanita sedang haid nifas. Iki ulangi enten 8 perkara samaniatu asya. Wong haid wong nifas niku boten oleh nglakoni 8 perkara. Nomor 1 as-shalatu, suci iku salat. Dina wong haid niku boten asal salat. Lan iki boten wajib ngodoi salat iki. Boten wajib ngodoi salat iki kejaba. Kejaba nalikane niku istilahnya ada ngene ngaji niku torful mawanek kali ingzalul mawanek nopo niku nek cara ngaji nggih di masa peralihan ketika mau haid atau masa peralihan ketika mau suci. Ini diperkirakan ya. Ini pun kula sampai ini contoh wong wedok haid niku kajengi maghrib maghrib setengah 6 umpamane ujug-ujug niki awake dhewe apa jenengan ibu-ibu haid
kira-kira jam 5 luwih napa niku jam 5 luwih 20 maghribe 5 luwih 30 ibu-ibu khete jam 5 luwih 20 jadi 10 menit sadurunge maghrib tiba-tiba haid nggih. Nah keadaan ngeten iki nak niku wau mun salat ngasar berarti mboten enten tanggungan salat babar pisan. Karena napa ketika maghrib niku posisine sudah haid. Sebaliknya kalau ibu-ibu haid kok umpamane niku salat maghrib niku wektune jam 5.30 tiba-tiba haid itu datang jam 5:40 berarti 10 menit setelah masuk waktunya maghrib. Lah niku ibu-ibu urung sempat sholat maghrib, urung sempat soalnya kadang-kadang ya rada molor titik kan biasanya ngoten ujug-ujug kedisian haid. Lah nek ngeten iki menurut Imam Syafi'i niku kedah diqadha salat maghrib plus isya. Soalnya salat maghrib saged dijamak kalih isya. Niku menurut Imam Syafi'i. Niki namane torful mawane, jatuh kepada perkara yang mencegah. Ini jenenge torful mawane. Demikian juga ketika ibu-ibu suci, niki diperhatikan. Niki namanya zawalul mawane, hilangnya perkara yang mencegah. Misalkan suci niku, niki hati-hati. Suci niku misalnya niku wau pas jam 4 luwih 10 isuk jam 4 luwih 10 isuk sementara subuhnya jam 4 seperempat. Nah ngeten iki nak menurut Imam Syafi'i sami niki mungkin nalikane suci niku ndang adus terus otomatis adus paling ya terus subuh. Lah nak ngeten iki wajib ngodoi sholat isya karena ketahuan suci ketika ibu-ibu masih mendapati waktu sholat isya. Bahkan tidak hanya isyanya harus sama maghrib. Jadi niku wau utange sholat papat. Nah upama niku wau metune haid setengah 6 luwih 10 sore maghrib manpete haid upamane jam 4 luwih 10 menjelang subuh. Nah model ngeten iki niku kudu ngodok salat papat, salat maghrib isya ketika datangnya haid. Demikian juga maghrib isya ketika selesainya haid. Niku nggih. Dan kasusé sing kaya dek wau, sing pertama wau enak, mun salat asar 10 menit sadurunge maghrib haid teko. Niki blas mboten duwe tanggungan utang salat. Demikian juga kok sucine ujug-ujug iku jam 8 isuk karena di situ tidak ada waktu sholat, niku berarti ibu-ibu bebas tidak mendapatkan tanggungan nyaur sholat. Ngoten nggih, niki kula wangsuli mawon wingi nggih pun kula bahas jane niki nggih ngandeli mawon supados ibu-ibu mangertos nalikane awak dhewe atau jenengan iku haid utawi nifas supados memperhatikan nggih
ketika datangnya haid, demikian juga ketika selesainya haid, atau datangnya nifas dan selesainya nifas. Ini betul sampai ini nak teko nak perlu dibuderi tanggalane dicatet. Seret haid jam sekian. Nih, tidak hanya dibuderi tanggalnya, ditulis jam. Tulis jam. Napa ditulis jam? Wingi kan pun disampaikan jagani guna istihadhah. Pun niki jane wingi nggih mun dibahas beberapa bulan yang lalu. Yang jelas niku wau tidak boleh satu sholat. Yang kedua wasomu dan puasa. Nak wong wedok haid nifas mboten oleh sholat, mboten oleh puasa. Nak poso masih kaya apa wajib diqadha. Soalnya Kanjeng Nabi mun dawuhne bahwa puasa harus diqadha, diganti di waktu yang lain. Terus niki pas suasana Ramadan, ibu-ibu kula pesen nggih sing duwe utang poso ndang disaur. Ojo ditunda-tunda. Nak wayahe poso sawal ya napa? Ibu-ibu tolong niki banyak yang nggak ngerti. Nak poso sawal ingat yang wajib itu harus didahulukan. Jenengan ojo niat poso sawal, ibu-ibu niatnya nyarutang dhisik. Bar nyarutang jenengan poso sawal, monggo silakan. Niki soale perkara utang poso niku hukume fardu, salat fardu, poso fardu niku niat mboten oleh diganti sunnah. Jadi fardu niku luwih disikne daripada sunnah niku. Makanya niku nah ibu-ibu posone segera dibayar. Terus sing boten oleh melih bagi wanita haid dan nifas adalah membaca Al-Qur'an. Kemudian wa masul mushafi dan membawa mushaf memegang mushaf Al-Qur'an, wa hamluhu dan membawa mushaf. Enggak boleh nggih. Nah wanita haid ojo nyekel Qur'an. Demikian juga wanita haid jangan membawa Qur'an. Kemudian berikutnya yang dilarang lagi adalah wadkhulul masjidi. Tidak boleh wanita haid masuk masjid kecuali hanya sekedar lewat. Ini pun dijelaskan. Kanjeng Nabi minta kepada istrinya untuk nggelarno sajadah ke masjid, padahal posisinya lagi haid. Artinya boleh masuk masjid, catatannya nomor 1, tidak boleh mengotori masjid, artinya darah dipastikan tidak netes ke masjid. 1. Yang kedua, tidak boleh diam di dalam masjid. Kalau hanya sekedar mengambil sajadah, memasang sajadah, atau mengambil sesuatu kemudian segera keluar masjid, masih diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah diam di dalam masjid. Makanya niku nek salat Idul Fitri niku wong wedok haid sunah yang teko tengene salat tapi mboten melok salat. Meloke khotbah. Nah wong-wong salat ya ora sampe melok salat lungguh mawon. Lah kalau salat Idnya di dalam masjid, pastikan ibu-ibu jangan masuk di dalam masjid, gelar sajadah di luar masjid. Itu kalau sholat Idul Fitri ibu-ibu lagi posisi haid. Makanya yang paling aman memang sholat Idul Fitri, Idul Adha itu yang paling aman di lapangan. Itu yang paling aman. Karena kalau di lapangan ibu-ibu bebas. Jadi
duduk di shop manapun tidak apa-apa asal di shopnya perempuan. Kemudian wayai sholat kiwa tengene ya ben sholat jenengan lungguh mawon sambil menunggu khutbah, nanti mendengarkan khutbah selesai pulang. Niku nek ning lapangan itu lebih tidak membawa resiko larangan untuk tinggal di dalam masjid ketika haid dan nifas. Itu begitu. Berikutnya yang dilarang lagi bagi wanita yang haid nifas adalah tawaf. Jelas di kalau haji umroh masuk Masjidil Haram tidak boleh tawaf ya. Makanya nak wong wedok kok haid ketika haji utawa umroh nggih pun jangan masuk Masjidil Haram tidak boleh. Nah itu nanti yang bisa dilakukan adalah amalan-amalan yang di luar masjid. Kemudian wal waqfu, ya ini tolong diperhatikan, wanita haid itu haram berhubungan suami istri. Bapak-bapak kudu timpet, awas nak wayai plat merah libur nggih, libur total kudu nggih. Mosok rek jarene bapak-bapak iki. Ben gak libur ya apa ya? Pabrike tambah jadi libur tuh. Wah gak ilo, aku diseneni ibu-ibu. Pun niki jelas, jadi dilarang berhubungan suami istri ketika wanita lagi haid. Ini tegas fa'tazilun nisaa bil mahid di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Jadi diperintahkan oleh Allah untuk tidak berhubungan suami istri. Niki nek syariate wong Yahudi luwih abot. Yahudi niku sama sekali tidak boleh niku satu kamar. Nah, turu kudu bisa kamar. Niki nek wong Yahudi. Tapi kalau di syariatnya Nabi, syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir didiskon, boleh tidur sak ranjang pun boleh, tapi jangan melakukan hubungan suami istri. Pokoknya libur. Wal istimta'u bima baina surati wa rukbati. Yang berikutnya adalah tidak boleh ini apa yang antara pusat dan lutut tidak boleh diodek-odek. Ini mau ditelasno. Niki haram. Tidak boleh berhubungan suami istri. Kalau pipinya boleh enggak boleh, pokoknya yang di bawah pusat, di atas lutut itu yang tidak boleh di apa-apa. Selain dari itu boleh di apa-apa, ya, boleh di apa-apa. Wis monggo jenengan wis paham kabeh wis. Nah niku nalikane haid. Tetapi yang paling bagus Bapak Ibu masih yo oleh yo sing paling apik yo gak sak di apa-apa. Untuk menghindarkan diri dari perbuatan makruh. Ketika para alim ulama masih oleh tapi hukumnya jadi makruh. Napa? Soalnya niku mendekati bahaya. Mane niku pun niku larangan ketika wanita haid itu adalah ada 8 perkara. Monggo niki dipahami bersama. Lanjut, kula lanjutaken niki baleni mawon materi niku wau 1 bulan yang lalu. Berikutnya, kalau orang junub bagaimana? Wayah rumulan haram al junubi ing atase wong junub satu asya. Bagi orang yang junub, orang yang berhadas besar diharamkan 5 perkara.
As-sholatu suci itu sholat. Nomor satu sholat. Jadi kalau orang junub lagi hadas besar, haram untuk sholat sampai dia suci. Dalilnya mana? Firman Allah, wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiris sabili hatta taghtasilu. Janganlah kamu mendekati tempat sholat atau masjid wa antum sukara, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Niki ayat ini dulu sebelum datangnya ayat ini, sebelum diharamkan mutlak minum-minuman keras. Sebelum diharamkan mutlak minum-minuman keras, itu sahabat masih dibolehkan minum-minuman keras. Cuma catatannya jangan ketika mau waktu sholat itu mabuk. Pokoknya dipastikan mabuknya hilang sebelum datangnya waktu sholat. Riyen boten zaman sahabat. Terus akhirnya terakhir diharamkan total oleh Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Jadi akhirnya diharamkan total oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya seluruh para sahabat itu meninggalkan minuman keras sampai hari ini. Sehingga kamu tidak boleh mendekati tempat sholat sedangkan kamu dalam posisi tidak sadarkan diri atau mabuk, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Artinya parameter sadar itu dia paham apa yang dia katakan. Nah, urung paham apa sing diomongno dhewe, berarti posisinya masih mabuk, itu tidak boleh sholat. Wala junuban, dan juga bagi orang yang junub itu tidak boleh. Ini as-sholata itu al murad mawadhi'uha, tempatnya sholat. Artinya kita tidak boleh mendekati tempat sholat pada posisi mabuk, atau yang kedua kita tidak boleh mendekati sholat kalau posisinya lagi junub. Ila abiris sabil, kecuali kamu boleh mendekati tempat sholat kalau hanya berlalu. Ya sama, niki nak wong hadas besar sama dengan orang haid itu tidak boleh masuk masjid kecuali kalau hanya sekedar berlalu lewat arep jiko tasbih, arep jiko nopo nang masjid, marang ini ku langsung metu niku oleh. Yang tidak boleh adalah nomor satu adalah sholat. Kemudian yang kedua nanti tidak boleh tinggal di dalam masjid. Ini. Wani walubtu fil masjid niki ayat nenggone napa niku yang kedua. Yang dilarang yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah tidak boleh tinggal di dalam masjid. Kalau lewat boleh. Kemudian yang ketiga adalah wa qiraatul Quran. Tidak boleh orang junub itu membaca Al-Quran. Kemudian wa masul mushafi wa hamluhu. Tidak boleh memegang mushaf dan membawa mushaf. Kemudian tidak boleh tawaf. Niki. Nak wong junub niku sing oleh Pak, niku wau Pak. Nggih. Tidak haram nggih. Sing loro wau mboten haram wong junub. Niki perlu dipahami. Napa? Nak wong junub niku wau Pak. Antarane pusar lan dengkul oleh nggih. Diundhuk-undhuk oleh. Hubungan suami istri pada posisi junub boleh. Artinya nopo Pak? Oleh saronde, pengen ibu. Nah wong tuwa wis kaya ibu-ibuan. Dengkule wis kotekan. Nah pengen ibu niku Pak, niku oleh boten kudu
kudu adus di ronde pertama selesai, mari ngono lanjut ronde 2 oleh boten perlu adus di ini perlu dipahami. Tapi ngendikane di dalam satu kitab diterangkan yang paling baik jeda antar ronde niku setidaknya wudu, dibersihkan wudu niku saya ngoten. Tapi itu adalah mustahab ya, disukai atau lebih baik. Umpama gak ada ngono boten napa-napa tidak haram. Ini perlu dingerteni niki. Masyaallah. Ya, alhamdulillah. Pun niku wau yang membedakan antara haid dan nifas adalah seperti itu tadi. Kemudian kalau orang junub itu puasanya sah. Ini ya, karena orang junub tidak diharamkan puasa. Makanya bedanya telu antarane wong haid kalih wong junub. Nak wong junub niku oleh poso, wong haid nifas gak oleh poso. Wong junub oleh berhubungan suami istri, nak wong haid nifas gak oleh hubungan suami istri. Yang ketiga, wong junub oleh bersenang-senang antara pusat dan lutut, nah wong haid tidak boleh. 3 itu yang membedakan. Makanya, nah awake dhewe niku dalam posisi junub, nah niku upamane sahur kekumpul karo bojo. Urung sempat adus ujug-ujug azan subuh. Azan subuh. Akhirnya apa? Leh adus ketika sudah masuk subuh. Itu puasanya sah. Puasanya sah. Termasuk umpama bar ngoten niku turu ya, ngelisek biasanya. Begitu ngelisek tangi-tangi jam 6 hari gawat ngeten iki, gawat. Ngoten niku poso niki tetep sah. Tapi yo ndang masuk tangi jam 6 yo ndang salat subuh diqodho. Mantune niku maca istighfar sing saakeh-akehe. Soale dosa ninggalne salat subuh. Lho Pak, lha niku lho mboten sengaja tenan keturun, estu keturun. Pun to Mas yo keturun niku yo istighfar sing akeh. Soale salahe nggih. Bar sahur sego sahur mono, salahe niku termasuk kesalahan. Ngoten nggih. Dan itu puasanya tetap sah. Cuma aja lali adus dhisik, mari adus lagi salat. Kudu kon langsung salat gak adus yo. Jauh. Pengalaman tuh Pak, waduh gawat. Iya zaman nom-noman biyen. Nah wis tuwek yo ora. Oh, niku nggih sing membedakan niku, sehingga kalau dia pada posisi hadas besar itu puasanya sah. Nggih. Berikutnya wayah rumu niku jelas 5 sing dilarang ketika junub. Mulane hati-hati nggih ketika junub, khususnya kalau di masjid. Karena sunnah itikaf di masjid Pak ya. Tolong Bapak Ibu kalau itikaf di masjid, misalkan 10 hari terakhir Ramadan dengan itikaf di masjid, dumadaan bengi-bengi ngipi pas turun yang jerone masjid. Maka seperti itu, begitu ngipi basah segera mandi, keluar dari masjid dan mandi. Niku
Makanya hati-hati, haram karena kalau tinggal di dalam masjid pada posisi hadas besar. Ojo sampai nunda-nunda kalau lagi itikaf di masjid, mandinya jangan sampai ditunda saat itu juga. Dan adem piye Pak, itikaf ning pucuk gunung ngono iki. Waduh. Yen adem yo sampean turu ning njaba masjid mawon. Gak satus. Njaba masjid sampean turu. Gitu terus. Pun berikutnya niki nah hadas besar. Nah hadas kecil pripun? Wayah rumulan haraman al muhdisi. Bagi yang berhadas kecil salah satu asya'a. Kalau hadas kecil diharamkan hanya 3 saja. Yang pertama apa? Yang pertama adalah as-sholat. Hadas kecil haram sholat. Artinya ketika sholat kita harus suci dari hadas dan najis. Pastikan ini sholat. Nomor loro tawaf. Makanya tawaf niku wajib suci dari hadas kecil, hadas besar dan najis. Niki sing rada ribet Pak. Ya tawaf. Masyaallah. Nah tawaf saniki mboten napa-napa niki, aman. Soalnya menurut Imam Syafi'i ingin dijelaskan nak senggolan antara lanang wedok tanpa aling-aling, mboten enten yang menghalangi berupa kain atau apa. Lah niku hukume batal. Lah nek posisi ngeten iki pas tawaf nah sakniki enak karena ada physical distancing. Niku iso sakniki praktekne mazhab Syafi'i. Lah nek pada posisi biasa rame full lah niku akhirnya pada posisi darurat seperti itu kita boleh memakai pendapatnya imam yang lain. Menurut Imam Hanafi itu tidak batal. Nggih. Senggolan niku mboten batal. Nah, menurut Imam Malik mboten lendu nggih mboten batal dengan catatan ora oleh syahwat. Mulane sak ora-orane jenengan senggolan ojo geng. Sing penting niku niki nek itu mriko wayahe tawaf senggolan ya aja sampai termasuk jenengan gandeng bojone sampean niku aja sampai awas. Iki nek wayahe haji umroh wayahe tawaf terpaksa bojone digandeng nggih mboten napa-napa tetapi pastikan aja grenge wae ngono lho. Mulane sing apik anjen ya aja manten anyar-anyar nemen lah. Manten rada lawas sithik wonten haji kalau umroh. Oh, ngoten nggih. Nggih pun. Makanya ya pun hati-hati mawon nggih ketika haji. Terus yang ketiga niki tidak boleh adalah memegang dan membawa mushaf Al-Qur'an. Jadi megang Quran ketika dalam kondisi batal jangan dilakukan. Tetapi sebagian ulama menyampaikan kalau Qur'annya terjemahan atau tafsir maka itu masih diperkenankan. Dengan catatan tafsirnya lebih banyak daripada teks asli Qur'annya. Makanya kalau terjemahan itu 50-50 sama persis. Tapi biasanya kalau terjemahan pun ada catatan kaki. Karena ada catatan kaki, maka jumlah terjemahannya berarti melebihi
yang ada di dalam teks Al-Quran. Makanya Quran terjemahan boleh dibawa pada posisi berhadas kecil. Itu ini hati-hati ya. Dalam hadas kecil jangan memegang Al-Quran. Walaupun mazhab yang lain membolehkan. Mazhab yang lain membolehkan, kita ikut mazhab Syafi'i, berusaha takzim dengan Al-Quran. Karena apa dalilnya niki? Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta tawaddo'a. Ini dalilnya yang pertama tidak boleh sholat adalah ketika hadas kecil adalah bahwa Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian sehingga ketika sedang berhadas sehingga dia berwudu. Ini larangan sholat seperti itu. Kemudian larangan untuk memegang Al-Quran adalah firman Allah la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Ini mau dijelaskan minggu yang lalu di dalam surat Al-Waqiah ayat 79 la yamassuhu illal mutahharun. Nah, ini maka dari itu menurut Imam Syafi'i mutlak bahwa orang dalam keadaan berhadas kecil maupun besar termasuk haid itu tidak boleh memegang Al-Quran. Nah, maca Quran dalam keadaan berhadas boleh, baca Quran boleh ketika lagi berhadas. Kalau ingat hadas besar tidak boleh baca Quran. Niki ayat-ayat Quran diwaca niku boten oleh ketika hadas besar, ketika haid, ketika nifas. Tetapi kalau ketika hadas kecil boleh asal tangannya tidak memegang Al-Quran. Niku silakan. Jadi niku larangan untuk tidak menyentuh Al-Quran ketika berhadas baik kecil maupun besar. Itu adalah firman Allah Al-Waqiah ayat 79 la yamassuhu illal mutahharun, tidak memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Ulama yang membolehkan memegang Al-Quran pada posisi berhadas itu memakai dalil Al-Waqiah ayat 79 ini adalah la yamassuhu, tidak ada yang memegang Al-Quran illal mutahharun kecuali para malaikat. Jadi yang dimaksud di surah Al-Waqiah itu memang bahwa Allah turun tanzilum min rabbil alamin, Allah turunkan Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari Lauhil Mahfuz ke langit, dan Quran yang ada di Lauhil Mahfuz itu tidak ada yang bisa menyentuh kecuali para malaikat. Nah, kalau seperti itu adalah Quran yang ada di Lauhil Mahfuz, bukan Quran yang ditulis dalam bentuk teks ini. Makanya ulama yang membolehkan menyentuh Al-Quran pada posisi berhadas memakai argumen bahwa ayat itu adalah terkait dengan Quran yang ada di Lauhil Mahfuz, bukan Quran yang diturunkan dalam bentuk teks yang ada di sini. Makanya kalau kita ada yang berpendapat seperti itu, ya kita hormati, kita hargai mereka. Tapi kita coba belajar konsisten, ya. Kita tidak memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Ternyata luar biasa, ya. Nah, kita ini memuliakan Quran, bahkan kita tidak menyentuh Quran kecuali dalam keadaan suci. Barokahnya Al-Quran nanti akan dicurahkan oleh Allah untuk kita. Keberkahan Al-Quran termasuk barokahnya apa? Dimudahkan untuk mempelajari Quran, dimudahkan untuk memahami Quran, bahkan dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Kalau tidak kita, mungkin keturunan kita. Kenapa? Karena kita telah menaruh adab terhadap Quran. Bahkan Masya Allah Pak, saya itu terkesan kalau ada orang-orang dari India sana Pak, orang-orang India, orang-orang Pakistan
orang-orang yang bermadzhab Hanafi. Itu mereka demikian adabnya dengan Quran. Mereka adabnya dengan Quran bagus sekali. Salah satunya ini termasuk di dalam Syekh Ali As-Sobuni di dalam Fi Adabil Quran, di dalam kitab Adabil Quran, itu tidak boleh menyelonjorkan kaki itu ke arah Quran. Kalau wong India ini wonten wani melonjorkan kaki ke arah Quran. Terus melihat orang-orang Hanafi itu, Pak. Ini ketika baca Quran, ini tidak boleh di depannya dilewati orang. Makanya wong-wong mriko, Pak, nek maca Quran mesti mepet tenggene tembok. Posisinya seperti orang sholat, tidak boleh orang melewati depannya orang sholat. Jadi maca Quran ini ngeten mepet tenggene tembok biasanya. Ben boten dilewati wong ngarep. Nak mboten ngoten halaqah, Pak, muter. Jadi bentuk halaqah muter maca Quran sehingga tidak memungkinkan orang melewati. Niku adabnya wong-wong mriku ngoten nak maca Quran. Terus melih, saya terkesan lagi ya Pak, orang-orang Hanafi itu kalau megang Quran itu biasanya diwadahi tas. Jadi kadang-kadang nak mriki Pak diadahi petuk apa petuk iki. Kain nggih. Kaya ngeten iki lho, kaya uncang ngeten iki. Quran itu kadang sering wong mriko duwe adang ngeten iki sak gedine Quran, dilebokne matur ngeten ditarik ngeten. Tembung iki diketok dalam posisi Quran itu diwadahi. Saking menghormati Quran. Barokah lho Pak. Saya melihat sendiri di India, hampir setiap masjid Pak, imam mesti hafal Quran. Dan setiap rumah itu rata-rata Pak ada yang hafal Quran. Itu barokahnya karena ada takzim terhadap Al-Quran. Sementara kita Pak, maaf, sangat-sangat kita ini masih sangat kurang takzim terhadap Al-Quran. Akibatnya apa Pak? Barokah Quran niku kurang. Akibatnya apa Pak? Sing apal Quran yo titik. Sing paham Quran yo titik. Akhirnya apa? Karena tidak takzim terhadap Quran Pak. Dimulai dari fisiknya Quran dia tidak takzim, akibatnya apa? Ajaran-ajaran Quran itu tidak begitu diperhatikan. Bahkan kadang-kadang Quran diikutkan hawa nafsu. Kenapa? Karena kita kurang takzim terhadap Quran. Makanya Pak, walaupun ada teman kita, tetangga kita, ada yang mengatakan bahwa memegang Quran tidak harus wudu. Ya kalau kamu berpendapat seperti itu, dalilnya memakai seperti tadi, ya monggo dipersilahkan. Tetapi kita berusaha konsisten, kita tidak memegang Quran kecuali dalam keadaan wudu. Kenapa? Kalau wudu barokahnya nanti akan sampai kepada kita. Termasuk ketika kita ngaji, Pak. Ketika kita ngaji, pastikan kita tidak batal wudu. Napa melih Pak hikmah ibu-ibu? Hikmah melih niku ngeten nggih. Nyun sewu. Dawuh Gusti Allah, dawuh Kanjeng Nabi niku wonten nurnya. Hari ini orang hanya memperhatikan fisik, sehingga Quran itu tidak masuk hati Pak, masuknya di otak. Padahal Pak, niki dalam setiap huruf yang ada dalam Quran, hadisnya Nabi, di situ ada nur yang kita tidak bisa melihat. Tetapi orang-orang yang dekat dengan Allah Pak, bisa melihat nur. Enten ulama zaman biyen Pak, orangnya buta. Itu Pak, ada orang membaca, maka dia bisa membedakan Pak, ini ayat Al-Quran apa ini hadis. Bahkan dia bisa membedakan Pak, ini hadisnya sahih,
ini hadisnya lemah, ini hadisnya palsu. Itu bisa membedakan ulama. Karena apa? Ya ini ketika kita kemarin ngaji taklim muta'alim, karena orangnya wirai, sensor batinnya itu kuat, maka dia bisa melihat Pak, bahwa nur yang dikeluarkan Quran itu berbeda dengan nur yang dipancarkan dari hadis. Bahkan hadis itu nurnya berbeda-beda. Kalau ini hadisnya sahih, hadisnya itu hasan, hadisnya itu misalkan mauquf, hadisnya itu mursal, bahkan terakhir mungkin hadisnya itu maudhu. Itu kalau maudhu tidak ada nur sama sekali. Ini ulama mbiyen ngoten niku Pak. Karena apa? Salah satunya Pak, karena dia takzim terhadap Quran. Takzim terhadap dawuh-dawuh Kanjeng Nabi. Termasuk taklim tadi ya iku Pak. Hidupnya bertakwa, gak gelem nglakoni haram, mangan haram, gak gelem nglakoni subhat, gak gelem mangan subhat ini sing mboten jelas halal harame, tidak gelem nglakoni mangan perkara sing makruh. Nah wong gelem ngeten iki hatinya bening sehingga nur itu ditampakkan oleh Allah. Lah nur itu Pak akan ditransfer kepada kita. Catatannya kita harus suci. Nah, boten suci Pak, nurnya tidak sampai kepada kita. Makanya nak ngaji biasakan kita pada posisi tidak batal. Dalam posisi suci dari hadas kecil dan hadas besar. Lho Pak, nak ngoten nak haid gak oleh ngrungokne pengajian. Oleh, silahkan pada posisi itu. Tetapi kalau kita posisinya sehat, biasakan diri kita ketika kita mendengarkan pengajian, kita datang ke majelis taklim, apa meneh kita pada posisi ngaji, itu biasakan dalam kondisi maka yang paling baik Pak Bapak Ibu, wong niku sing paling apik niku dawamul wudhu'i. Jadi melanggengkan wudhu. Sing paling apik niku jenengan batal wudhu meneh masih mboten salat. Nah jenengan saged nglampahi ngoten Pak. Niku Masya Allah kita akan dijauhkan dari perbuatan dosa. Niku ngoten nek iso nglakoni. Ini termasuk amalane Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Nak batal wudune langsung wudhu maneh masya mboten salat. Bahkan Nak Bilal setelah wudhu mboten cukup wudhu, imbuh plus sholat tahiyatul wudhu utawi sholat syukrul wudhu ini Sayyidina Bilal. Gara-gara niku srandale Bilal niku nalika Nabi Isra Mi'raj Kanjeng Nabi niku kepireng srandale Bilal niku mlaku srek teng swarga. Wis ndisiki sandale mlebu swarga. Amalane napa? Nglanggene wudhu, bar wudhu langsung sholat syukrul wudhu atau tahiyatul wudhu. Niku ngoten. Nah, niki amalan niki penting khususnya saat niki Pak, ibu-ibu. Wayahe corona ngeten. Wayahe oke. Ponco boyo. Ini biasakan kalau keluar rumah dalam posisi tidak batal wudhunya, terutama nang pasar. Jenengan di tempat kerumunan orang pastikan tidak batal wudhu. Makanya iya nak gak batal wudhu otomatis kan gak nyenggol wong toh. Dan ini nanti insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Ngaji kita mudah-mudahan Allah berikan kepahaman pada kita sekalian. Insya Allah 2 minggu lagi kita akan bahas bab sholat.
Benar. Ada sedang nggih. Ketika mau selesai masih buat sholat Nggih. sama membaca Al-Quran orang yang berhadas besar kan nggak boleh. Nggih. Seperti kondisi orang penyakit yang lama dan biasa membaca Al-Quran dibaca kasihnya. Nggih. Jadi nah niki pun bahasane istilahnya ulama. Istilah ulama, nah menurut sebagian ulama itu masih membolehkan wanita yang hafal Quran ketika haid murojaah Al-Quran. Ada yang membolehkan. Makanya ada beberapa pondok pesantren walaupun haid masih murojaah Al-Quran. Tetapi ada sebagian yang menyampaikan, Pak, kalau bagi wanita yang haid itu murojaahnya itu dia mendengarkan. Ini yang hati-hati gitu. Pendapat yang lebih hati-hati cara murojaah, apalagi sekarang banyak nih. Itu murojaahnya caranya didengarkan. Itu untuk murojaah. Itu begitu. Kalau itu pendapat yang lebih aman. Itu begitu. Nah, tetap ngajar Quran. Lu tahu atau ngajar Quran. Ketika lagi haid ngajar Quran. Sing penting Qur'ane ora usah dicekel. Dan dia nanti kalau membetulkan, mendengarkan baca gitu, membetulkan, itu kan tidak komplit satu ayat, maka tidak apa-apa. Itu termasuk rinciannya ketika mengajarkan Quran. Itu misalkan ini baca dia kan saya baca salah, nah itu niku nanti bisa seperti itu. Jadi caranya banyak. Kalau perempuan mengajarkan Quran atau perempuan itu lagi proses menghafalkan Quran atau sudah hafal Quran, caranya mensiasati supaya tidak kena larangan haram tadi. Nomor satu, kalau murojaah yang paling aman adalah dengan mendengarkan yang ada di dalam HP atau media yang lain. Kemudian yang kedua, kalau tidak seperti itu mendengarkan orang lain membaca. Kemudian yang ketiga adalah membaca tapi di dalam hati, tidak dilafalkan. Boleh. Jadi hatinya membaca, nanti lidahnya yang penting tidak melafalkan. Itu seperti itu kalau lagi hafal Quran, atau membaca sepotong tadi tidak tam karena membetulkan anak yang lagi belajar Al-Quran. Caranya begitu. Nah, guru kula memakai yang ini, walaupun ada kalau gurunya anak saya itu membolehkan kalau lagi menghafalkan Quran murojaah ketika apalagi haid. Yang penting Qurannya nggak dipegang. Dia nggak pegang Quran, murojaah, setoran itu nanti di depan guru itu masih diperkenankan. Tapi kalau saya tidak ikut pendapat yang itu. Tetap yaitu berhati-hati karena dilarang membaca Al-Quran ketika lagi haid. Makanya dengan cara yang seperti tadi, mendengarkan atau nyemak anaknya yang lagi menghafalkan Quran, sehingga nanti hafalannya tetap terjaga. Nggih, boten mawon ada benar dari Allah dan salah dari saya. Kita tutup dengan doa berdoa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.